seperti apa yang tadi disampaikan ya Pak ya, bahwa target produksi migas ini untuk di tahun 2029 berada di 800 sampai dengan 900 BPH. Sementara Pak, ini targetnya kan ada di 1 juta barel ya Pak. Ini gapnya cukup jauh nih. Bagaimana Anda melihat ini Pak? Apakah target ini tidak bisa tercapai atau mungkin sulit, begitu banyak tantangannya, atau Anda memiliki pandangan lain? Ya, jadi target 1 juta barel itu sebelum pandemi itu di tahun 2030. Setelah pandemi, SKK Migas bilang mundur ke 2032. Sekarang dengan menteri yang baru, nggak lagi 1 juta, tapi 800.000, tapi di 2029, which is tahun politik itu. Nah, terus terang yang target awal saja sudah cukup sulit. Nah, kalau kita lihat realistis apa tidaknya, kalau kita sih ya kita berharap tercapai ya. Itu demi kepentingan ketahanan energi kita. Tapi kalau secara realistis, berarti untuk mencapai 2029 target 800.000 BOPD, itu kenaikan harus 9% per tahun. Sedangkan produksi kita turun, bukan naik. Ya. Jadi 2025 harus sudah naik, itu hasilnya harus sudah naik sebesar 9%. Nah, 9% itu luar biasa investasinya. Dan kita lihat migas itu bukan barang yang mudah dan bukan barang yang cepat. Ya, apa yang kita investasikan sekarang itu butuh beberapa tahun kemudian untuk bisa dinikmati. Ya, dari sisi eksplorasi, dari sisi POD aja butuh tahunan. Ya, jadi itu semua tuh nggak cepat. Kalau di-push seperti ini yang ada nanti kita akhirnya bisa gegabah ya dengan mengambil keputusan-keputusan yang sifatnya hanya jangka pendek. Sedangkan kebutuhan energi kita itu jangka panjang. Kita harus memikirkan jangka panjang itu setiap nanti 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun ke depan itu seperti apa. Jangan kita mengambilkan keputusan hanya untuk menargetkan 2029 itu akhirnya satu, bisa saja tidak tercapai, bisa saja itu menghasilkan kebijakan yang sesuatu yang justru nanti sifatnya jangka pendek dan tidak bagus jangka panjang, misalkan reservoirnya rusak dan lain sebagainya karena kita melakukan frack terlalu banyak misalkan, ya dan lain sebagainya. Nah itu jangan sampai terjadi. Jadi kita harus memikirkan strateginya seperti apa dan kita juga harus melihat ini butuh uang berapa ini segitu masifnya mau meningkatkan produksi. Sedangkan kita tuh bukan kayak Saudi, bukan kayak Venezuela, bukan kayak Amerika yang lebih mudah mencari uang dan lebih mudah untuk meningkatkan produksinya. Migas itu nggak kayak putar keran, ya. Jadi itu yang jadi masalah. Baik, tadi selain daripada persoalan investasi yang tidak sedikit, gitu Pak, dan waktu juga yang tidak sebentar, jadi artinya target untuk 1 juta barel juga ini cukup kurang realistis begitu ya? Sulit, lalu juga untuk mungkin mencapai 900 juga sebetulnya tidak mudah juga ya, karena pada kenyataannya untuk saat ini trend lifting kita ini cukup stuck begitu, berada di 600 BPH begitu ya Pak. Artinya dari 600 ke 900 lalu ke 1 juta ini bukan angka yang mudah. Barang yang mudah. Nah sebetulnya untuk dari 600 saja mencapai ke 900 nih bagaimana Anda melihat? Apakah ini juga sebetulnya mungkin tidak terlalu berat atau sebetulnya ini juga cukup menantang? Bisa kita lakukan tapi jangan ditargetkan secepat itu juga karena butuh proses. Dan kita harus melihat tata kelola kita ini sudah sempurna belum? Ya, banyak yang harus direvisi, banyak yang harus dirubah tata kelolanya. Jadi saran saya jangan kita hanya melihat target-target yang cuma target jangka pendek. Jangan hanya mencanangkan target. Target yang sifatnya jangka pendek, tapi harus benar-benar perencanaan jangka panjang termasuk bagaimana menarik investasinya. Karena di dunia migas di Indonesia ini investor sudah banyak melihat ya ketidakpasan lah dari tata kelolanya. Ya, isu nasionalisasi misalkan aset di
di migas juga itu bergeming, sedangkan kita masih butuh investor-investor yang kelas kakap, bukan investor-investor yang kecil. Kita juga melihat banyak sekali lapangan-lapangan yang idle, yang kurang dimanfaatkan dan kurang dikelola dengan efektif, ya, yang sebenarnya potensinya masih besar. Tapi investor cuma hanya ditawarkan KSO, ditawarkan hanya kerjasama, tapi bukan benar-benar sebagai pemegang konsesi. Nah, itu yang menjadi tantangan ke depannya seperti apa ini. Sedangkan potensi masih besar, sangat-sangat besar. Tapi kalau sebetulnya dilihat ya Pak, baik dari sisi investor asing ataupun mungkin investor domestik, investor yang seharusnya mungkin berinvestasi dalam jumlah yang cukup besar begitu. Bagaimana sebetulnya mereka melihat sistem atau regulasi yang ada di tanah air terkait dengan sebetulnya kalau kita lihat begitu banyak target-target yang ingin dicapai. Bagaimana sih sebetulnya kondisi ini? Bagaimana agar target ini bisa tercapai dan juga ini menarik bagi investor asing khususnya? Ya, kalau kita bicara investor asing, kita harus melihat secara global, nggak cuma Indonesia toh. Ya, kenapa? Karena negara-negara tetangga kita pun cari investor. Dan kita lihat sekarang dengan Donald Trump yang dengan polisinya drill baby drill, ya, itu akan menarik banyak sekali investor migas, ya, balik ke negaranya untuk bisa memanfaatkan atau menikmati yang apa nanti Donald Trump akan sediakan untuk investor-investor di migas, ya. Jadi makin lama makin sulit nih kita. Nah, kita harus melihat potensi kita tuh di mana yang sebenarnya masih bisa. Kita ini bukan istilahnya wanita cantik lagi di dunia migas. Dan investor migas ini juga makin lama makin udah melihat transisi kan, kita ada isu transisi dan lain sebagainya. Jadi spesifik investor migas sama investor lain itu berbeda, polisinya, risk profile-nya berbeda, cara mereka berinvestasi, mengevaluasi juga berbeda. Jadi kita harus melihat negara lain ini seperti apa. Nah, Indonesia ini bukan yang cantik lagi. Kita bisa lihat di Southeast Asia, resources kita itu paling besar. Sumber daya migas kita tuh terbesar di Asia Tenggara. Tapi kita lihat dari sisi investasinya, terus production to exploration to production ratio-nya, kita justru kalah dengan negara-negara tetangga kita. Jadi investor tuh banyak lebih masuk ke negara-negara lain. Kenapa? Mungkin dari sisi regulasinya lebih mudah. Kita dilihat di sini seperti apa? Satu adalah undang-undang migas. Undang-undang migas ini udah belasan tahun kita diskusikan, tapi masih belum keluar-keluar juga sampai sekarang. Ya, terus ada isu nasionalisasi tadi, ya, aset-aset yang bagus, ya, dikelola oleh asing, investor asing, bukannya kita kerjasama dengan mereka, mungkin kita kurangi sedikit, tapi benar-benar mereka keluar akhirnya. Ya, akhirnya Pertamina harus mengelola aset besar giant tersebut secara mandiri. Which is nggak mudah. Kenapa? Di dunia ini aset-aset besar itu biasanya mereka nggak dikelola secara mandiri. Mereka harus berbagi resiko, berbagi kapital dan lain sebagainya.